Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin, keluarga besar Darul Quran dimanapun kalian berada, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk melaksanakan amal-amal soleh, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita sekalian yang sampai dengan saat ini melaksanakan ibadah puasa di yaumul mahsyar nanti, Rasulullah mencerahkan syafaatnya kepada kita sekalian. Amin rabbal alamin. Para hadirin jamaah keluarga besar Darul Quran yang insya Allah kita sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiri Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah. Beliau bertanya, "Man ahabbu ilallah?" Siapakah man ahabbun nas ilallah? Siapakah orang yang sangat dicintai oleh Allah? Sahabat bertanya. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Sebelum Rasulullah menjawab pertanyaan dari sahabatnya, perlu kita ketahui bahwa setiap manusia, setiap makhluk Allah sangat-sangat menginginkan untuk dicintai oleh Sang Pencipta. Khususnya khalifah di muka bumi, kita sebagai manusia, baik itu pejabat, baik itu kepolisian, mereka ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi untuk dicintai oleh Allah tidaklah mudah untuk membalikan telapak tangan, karena ada prosesnya, ada yang harus kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan, yakni menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ahabbu ilallah anfa'uhum linnas." Orang yang sangat dicintai oleh Allah dialah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Baik atasan memberikan manfaat bagi bawahannya, baik masyarakat memberikan manfaat buat pemerintah, baik kepala sekolah memberikan manfaat buat anak-anaknya yang ada di sekolah, dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh yang kita bisa ambil dengan kehidupan yang kita lalui sekarang ini. Akan tetapi banyak orang yang terlena. Mereka hanya memikirkan bahwa memberikan manfaat itu hanya kepada siapa? Hanya kepada orang lain dalam hal keduniaan. Akan tetapi memberikan manfaat yang sangat luar biasa yang perlu kita ketahui dan perlu kita tanamkan dalam jiwa kita, ialah memberikan manfaat kepada sanak keluarga kita, menyelamatkan mereka dari kobaran api neraka jahanam.
Mungkin yang saat ini keluarga kita belum melaksanakan sholat, kita ajak mereka untuk melaksanakan sholat agar dapat memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, keluarga besar Darul Quran yang insya Allah kita sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah kemanfaatan yang sangat luar biasa dan kesuksesan yang sangat luar biasa. Kebanyakan dari kita sebagai orang tua hanyalah memberikan hal keduniaan kepada anaknya. Sukses dalam segi kehidupan bisnis, sukses dalam segi jabatan, tetapi tidak memikirkan apa yang seharusnya kita berikan untuk mereka. Investasi memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saat ini hilang. Yang banyaknya seharusnya anak-anak dimasukkan ke pondok pesantren untuk bisa memetik barokah dan bisa mengenal apa arti dari kehidupan, yaitu menyelamatkan keluarga dari siksaan api neraka jahanam. Sekarang banyak orang yang mungkin membantah orang tuanya, mencaci maki gurunya, bahkan membunuh gurunya karena tidak adanya akhlak dan ilmu agama yang mereka ketahui. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran dan menegaskan kepada kita. Allah Subhanahu menjelaskan kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, kenapa bukannya ayuhan nas? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu istimewa yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu istimewanya pemberian Allah sampai Allah mengingatkan lagi kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu. Di dunia mungkin kita tidak melihat bahan bakar yang terbuat dari batu, tapi di neraka jahanam kita bisa melihat bahwa banyaknya batu yang Allah pergunakan sebagai bahan bakar untuk menyiksa manusia yang melaksanakan dosa dan terlena dari kehidupan dunia. Maka dari itu para hadirin, jamaah sekalian, keluarga besar Darul Quran yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita gerakan hati ini di bulan suci Ramadan ini untuk melaksanakan amal ibadah dengan sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita untuk menyelesaikan ibadah puasa dan Allah pertemukan kembali dengan bulan puasa berikutnya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.